Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan. Indonesia memiliki keanekaragaman yang tercermin dalam suatu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di berbagai daerah serta keanekaragamannya tersebut, maka pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional lebih diarahkan untuk mengembangkan daerah guna bertujuan untuk menserasikan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah di Indonesia. Salah satu potensi alam yang unggul untuk dijadikan objek wisata di Kabupaten Bintan adalah laut dan pantai yang kemudian dijadikan objek wisata bahari. Pengembangan objek wisata di Kabupaten Bintan memang belum sepenuhnya dioptimalkan dengan baik. Salah satu objek wisata yang populer di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adalah Pantai Trikora. Selain Lagoy dengan Pantai Bintan Resort yang berkelas internasional. Pantai Trikora ini juga berpotensi sebagai objek wisata yang menyuguhkan keindahan pantai serta panorama alam yang dimilikinya. Pantai Trikora terletak di Desa Malangrapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan. Jika Anda memulai perjalanan dari Tanjung Pinang, maka harus bergerak ke arah timur sekitar 45 km. Pantai ini memiliki 4 bagian, yakni Trikora 1, 2, 3, dan 4. Menurut cerita masyarakat sekitar, nama Trikora berasal dari nama Trikoral yang diberikan oleh wisatawan asing yang kala itu berkunjung ke pantai ini. Namun versi lain mengaitkan bahwa Trikora berhubungan dengan Tri Komando Rakyat, di mana pada saat pemerintahan Presiden Soekarno tengah hangat beredar isu tentang Ganyang Malaysia, dan pantai ini merupakan basis pertahanan wilayah terluar Indonesia pada masa itu. Usai menikmati keindahan dan wahana di sana, Anda juga bisa memanjakan lambung Anda dengan berbagai jenis kuliner yang menggoda selera makan, seperti menu masakan laut yang dengan mudah Anda dapat temukan di sepanjang pantai. Selain itu juga terdapat makanan khas Sumatera, yakni otak-otak yang terbuat dari ikan laut atau cumi-cumi. Perpaduan makanan dan keindahan pantai akan terasa tiada duanya. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam mengembangkan objek wisata Pantai Trikora tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat secara akademik, yaitu penelitian dapat diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan strategi pengembangan objek wisata dan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis, yaitu menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dalam mengembangkan objek wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti terkait strategi pengembangan objek wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai strategi pengembangan objek wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan yaitu yang pertama untuk dimensi, identifikasi mandat dan misi organisasi, indikator tinjauan masa depan yang jelas dan terarah. Strategi yang dibuat dalam hal ini adalah mengundang para investor asing untuk bekerja sama mengembangkan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bintan. Dimensi yang kedua, analisis lingkungan strategi. Untuk indikator strength atau kekuatan, strategi yang dilakukan dalam hal ini yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan kunjungan dan menjaga kondisi lingkungan alam yang ada di sekitar objek wisata Pantai Trikora.
Untuk indikator weakness atau kelemahan, strategi yang dilakukan yakni melakukan sosialisasi mengenai pariwisata kepada masyarakat setempat. Dimensi yang ketiga adalah analisis isu strategi. Untuk indikator harus tanggap lingkungan eksternal dan internal. Strategi yang dilakukan yakni melakukan kunjungan rutin terhadap objek wisata Pantai Trikora. Untuk indikator mengukur kinerja pengelola objek wisata strategi yang dilakukan yakni melihat grafik naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Yang terakhir yaitu objek wisata Pantai Trikora 4 dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan bersama pekerja yang dipekerjakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan dan dibantu masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan harus lebih giat lagi dalam melihat potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Bintan untuk dijadikan objek wisata. Yang kedua, strategi dalam mengembangkan objek wisata Pantai Trikora harus sesuai dengan kemampuan dari potensi alam yang ada di Pantai Trikora tersebut. Hal ini bertujuan agar strategi pengembangan objek wisata Pantai Trikora dalam Kabupaten Bintan bisa benar-benar terwujud. Yang ketiga, pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan harus lebih giat lagi dalam melihat potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Bintan untuk dijadikan objek wisata, khususnya untuk objek wisata Pantai Trikora 4, sarana dan prasarana harus ditingkatkan lagi dan didukung dengan fasilitas yang memadai sehingga hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Trikora 4. Yang terakhir yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar wisata dan juga lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan promosi di berbagai media sosial agar objek wisata Pantai Trikora 4 lebih dikenal lagi selain Lagoy dan supaya masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga keindahan di objek wisata Pantai Trikora 4. Baiklah, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.